Dewan Juri yang terhormat, ada beberapa hal yang dilewatkan oleh tim pro. Yang pertama adalah sebelum memasuki argumen, mereka mengatakan bahwa bagaimana supaya premis mereka menjadi adil dan benar. Mereka belum membuktikan bagaimana itu menjadi adil dan mengapa secara prinsip itu dibenarkan. Apa asas yang menaunginya. Yang kedua adalah proposisi belum menyinggung faktor-faktor lain yang mengintervensi tumbuh kembang anak, seperti contohnya lingkungan, pertemanan, dan lain sebagainya. Padahal di sini pola asuh bukanlah satu-satunya yang harus mereka glorifikasikan. Dewan Juri yang terhormat, saya akan memberikan sanggahan dan klarifikasi terlebih dahulu. Yang pertama adalah proposisi secara prinsipal mengatakan bahwa pemerintah boleh mengatur hak-hak individu dengan mewajibkan tes kelayakan sebagai syarat untuk memiliki anak. Padahal di negara-negara demokrasi seperti kita Indonesia, pemerintah tidak berhak untuk mengatur hak-hak dan kewenangan privat milik individu. Ini menyalahi aturan Dewan Juri yang terhormat karena hak-hak karena pola asuh merupakan suatu ekspresi yang dikeluarkan oleh orang tua untuk anak, dan kecuali jika mereka melanggar hukum seperti melakukan kekerasan, penyiksaan, dan lain-lain sebagainya untuk anak, ini harus kita proses, dan saya percaya tim dari pemerintah akan proses ini. Namun kebanyakan dari orang tua cukup rasional untuk tidak melakukan hal tersebut. Jadi di sini mewajibkan adalah sesuatu yang hiperbola menurut kami, dan kami sangat tidak setuju dengan hal tersebut, kecuali jika mewajibkan dijadikan sebagai opsi, bukan mewajibkan. Jadi itu pilihan. Kemudian yang kedua, proposisi secara praktikal, mereka percaya bahwa aksesibilitas masih sulit untuk orang tua belajar parenting. Yang terhormat, kami percaya dengan perkembangan teknologi informasi itu akan mempermudah orang tua untuk mengakses webinar, seminar, dan juga konten-konten terkait parenting. Dan perkembangan keilmuan dan para ahli juga bisa kita andalkan di mana saja, bisa kita temukan di mana saja, seperti psikologi khusus anak dan lain sebagainya. Kemudian di sini saya akan masuk ke dalam argumen, di mana saya memiliki dua argumen untuk meyakinkan Anda bahwa proposal dari tim pro tidak tepat. Yang pertama adalah justifikasi prinsipal bahwa demokrasi melarang intervensi pemerintah untuk kebebasan berekspresi para individu, di mana di sini pola asuh merupakan ekspresi orang tua untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada anak. Contohnya, orang tua yang sibuk akan lebih sering memberikan gift atau hadiah daripada quality time kepada anak, dan ini tidak salah. Kemudian kedua, contohnya seorang ibu rumah tangga, mereka akan lebih sering berquality time dan juga memberikan kata-kata penyemangat daripada memberikan hadiah atau gift, dan tidak ada yang salah dalam hal ini, meskipun hal tersebut juga mempengaruhi tumbuh kembang anak dan juga bagaimana pengelolaan emosi anak tersebut. Namun hal tersebut tidaklah salah, Dewan Juri yang terhormat. Premis tim pro mengatakan bahwa mereka akan mewajibkan tes kelayakan bagi seluruh orang tua maupun calon orang tua yang ingin memiliki anak. Dan tes kelayakan tersebut akan memfasilitasi juga, termasuknya adalah soal, modul, dan juga pembelajaran yang sama, yang dari tiap-tiap keluarga merupakan sama, dan ini disediakan oleh pemerintah. Dan hal tersebut akan menciptakan standarisasi baru untuk parenting, dan standarisasi itu tentu saja akan membatasi bagaimana kebebasan berekspresi para orang tua tersebut. Bagaimana mereka akan mengasuh anak mereka itu akan membatasi para orang tua. Dan di sini premis terburuknya adalah, Dewan Juri yang terhormat, hilangnya keunikan masing-masing keluarga, atau bahkan lebih parahnya adalah keunikan masing-masing individu, karena mereka dididik dengan cara yang sama, perlakuan dan sikap yang sama, dan juga mereka bergaul dengan orang-orang dengan hasil didikan yang sama, dan juga ini menciptakan standarisasi baru yang tidak masuk akal. Dan betapa buruknya hal tersebut. Memang benar, kami mengakui bahwa kekurangan dari pola asuh yang sudah diglorifikasikan oleh tim pro, seperti contohnya kekerasan, kemudian orang tua yang sibuk bekerja dan tidak pernah meluangkan waktu untuk anak, itu memang akan berpengaruh kepada kondisi psikis anak dan juga tumbuh kembangnya. Dan ini akan sangat buruk. Benar, kami mengakui hal tersebut. Kami juga mengakui bahwa para calon orang tua atau orang tua harus belajar parenting supaya hal-hal tersebut tidak terjadi. Namun, tidak tepat bila kita menggunakan kata wajib atau mewajibkan untuk menghindari hal-hal tersebut, karena itu melanggar prinsip demokrasi, dan itu akan menimbulkan kerugian, yaitu hilangnya keunikan dari masing-masing keluarga dan juga masing-masing individu terburuknya. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam argumentasi saya yang kedua, di mana ini juga merupakan secara praktikal. Dan yang pertama, kami memang sudah menyanggah tentang aksesibilitas, di mana kami percaya bahwa aksesibilitas bagi para orang tua belajar memang sangat-sangat dibutuhkan dan sekarang sudah memadai, seperti contohnya gadget yang sedang kita gunakan sekarang, dan juga media sosial lain yang biasanya digunakan oleh orang tua. Pun dengan siaran-siaran TV banyak sekali yang sudah mengglorifikasikan kesehatan mental dan juga bagaimana cara parenting yang baik, maka aksesibilitas tidak bisa dijadikan masalah untuk Anda, tim proposisi, untuk
mewajibkan uh, uji kelayakan bagi para orang tua, dan juga irasionalitas dari para orang tua tidak bisa dijadikan alasan karena para orang tua sudah cukup rasional untuk tidak melakukan hal-hal yang menyakiti anak mereka. Kemudian yang pertama adalah secara prinsip Dewan Juri yang terhormat, sebagai orang tua atau calon orang tua yang wajib memenuhi standarisasi dengan uji kelayakan, pasti ada saat-saat di mana kita para orang tua tidak memenuhi standar atau dikatakan tidak layak dan gagal melakukan tes tersebut, dan menyebabkan tertundanya kita memiliki anak. Dan faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan ini juga banyak, seperti contohnya premis Timpro akan mengadakan sosialisasi terstruktur atau terjadwal karena mereka merasa bertanggung jawab untuk itu. Padahal belum tentu semua orang tua atau calon orang tua bisa mengikuti sosialisasi yang terjadwal tersebut. Misalnya mereka memiliki kesibukan seperti mengurus anak, kerja, kemudian dan lainnya. Jadi ada kemungkinan mereka untuk gagal, dan kemungkinan itu presentasinya cukup besar, Dewan Juri yang terhormat. Berbeda jika kita menggunakan akses-akses dan juga tidak memaksa dan tidak menjadwal hal tersebut. Kemudian, bagaimana jika hal tersebut terjadi berulang kali, misalnya gagal dalam tes pertama, kedua, ketiga, atau bahkan kelima, dan dampaknya juga akan sangat buruk, terutama bagi calon orang tua. Itu yang akan kami soroti, di mana banyak yang gagal beberapa kali dan akhirnya terpaksa child free, dan itu sangat-sangat buruk, di mana child free merupakan tidak memiliki anak, dan itu akan sangat-sangat buruk dampaknya, terutama bagi para calon orang tua. Dan siapa saja yang akan dirugikan? Yang pertama tentu saja keberagaman ini, demokratisasi ini, Dewan Juri yang terhormat, itu akan sangat merugikan kebijakan ini. Kemudian premis yang akan kami tawarkan adalah yang pertama, apabila orang tua terbukti melakukan kesalahan, mereka akan direhabilitasi dan juga dihukum sesuai dengan undang-undang. Yang kedua adalah psikis anak si korban akan mendapatkan pendampingan dari tenaga ahli. Kemudian yang ketiga adalah para orang tua atau calon orang tua bisa melakukan belajar parenting mandiri ini dengan berbagai media, dan juga pemerintah tetap akan menyediakan layanan untuk hal tersebut, dan juga didampingi oleh tenaga ahli dan gratis. Ini akan lebih baik daripada mewajibkan, Dewan Juri yang terhormat. Dan juga dari argumen kami, bukankah membuktikan bahwa mewajibkan adalah merupakan hal yang salah, dan juga kami menolak mosi tersebut. Tim oposisi layak menang.